Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan semua, terima kasih sudah berkenan menonton video tutorial Simona ini. Video tutorial Simona ini dikhususkan untuk rekan-rekan yang berada di apotek. Jadi, tutorialnya terkait dengan fasilitas pelayanan kefarmasian apotek. Jadi, teman-teman nanti yang mau ngerjain pelaporan bulanan dan self assessment untuk apotek, silahkan menyimak tutorial ini ya. Jadi teman-teman, kita akan mulai. Jadi untuk video kita kali ini, tutorialnya akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah gimana caranya teman-teman nanti bisa registrasi atau daftar Simona ini buat apotek ya. Terus yang kedua, gimana caranya nanti teman-teman login atau masuk ke aplikasi Simona. Yang ketiga, gimana caranya nanti teman-teman ngerjain laporan bulanan. Dan yang keempat, gimana caranya teman-teman ngerjain self-assessment. Gitu ya. Nah, untuk pertama kali, teman-teman sebetulnya kalau mau lebih baik lagi nih pemahaman terkait Simona dan gimana cara ngerjain self-assessment terutama, teman-teman bisa download dan baca buku pedoman pembinaan Fasianfar ya. Teman-teman bisa diklik di peraturan dan edukasi di sini ya. Dan nanti teman-teman bisa unduh bukunya di sini ya. Nanti bukunya akan seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa download dan baca terkait dengan self assessment apotek ya. Di sini nanti ada daftar isinya. Teman-teman tinggal baca terkait dengan self assessment apotek ya. Di sini ada daftar isinya ya. Nanti daftar lampirannya baca yang ini. Oke ya. Kita balik. Nah, teman-teman untuk masuk ke Simona itu yang pasti teman-teman harus akses simona.kemkes.go.id di sini ya. simona.kemkes.go.id ya. Nanti masuk ke websitenya ini. Nah, teman-teman yang mau kita pelajari pertama nih ya adalah terkait dengan daftar. Jadi teman-teman yang belum pernah daftar sama sekali Simona, gimana caranya? Nah, kita nih sama-sama ya, jadi mohon perhatikan. Yang pertama, teman-teman nanti klik daftar dengan cara mengklik ikon orang yang ada tanda plusnya ini ya. Klik daftar ya. Nanti teman-teman di sini akan masuk ke menu seperti ini. Nah, teman-teman harus mengisi seluruh field ini ya. Yang pertama, kita harus pilih pasien case. Pasien case ini karena apotek, kita pilih apotek. Nah, terus terkait kode nih. Nah, ini apa kodenya? Jadi kode untuk masuk ke dalam pasien case apotek itu kita dapatnya dari SIPNAP. Teman-teman pasti udah tahu tentang SIPNAP ya. SIPNAP itu adalah seperti ini. Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Alamatnya di sipnap.kemkes.go.id. Nah, teman-teman yang belum pernah daftar SIPNAP harus daftar dulu ya. Jadi sebelum daftar Simona, teman-teman harus dipastikan sudah terregistrasi di SIPNAP. Gimana caranya? Nanti di sini ada bantuan, petunjuk penggunaan, dan ada registrasi unit layanan ya untuk yang belum sama sekali. Ini kalau kali ini kita anggap udah teman-teman sudah punya SIPNAP ya. Jadi kita tinggal masuk login. Ini kebetulan kita coba pakai yang akun punya saya ya. Pura-puranya kita ngerjain punya saya ya. Login. Nah, jadi balik lagi nih yang dimaksud dengan kode itu apa? Nih kode pasien case itu untuk apotek itu adalah ketika masuk ke dalam SIPNAP, di sini tulisan kode unit layanan. Jadi yang dimaksud dengan kode itu adalah ini. AP3171-0291 buat apotek saya. Jadi nanti teman-teman yang sudah masuk ke SIPNAP pasti ada ini ya. Nah, ini tinggal di-copy aja, copy lalu dipastekan di sini, di kode ini ya, paste. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan sudah betul, sudah terdaftar di dalam SIPNAP gitu ya, dan sudah ada di database Simona juga, nanti teman-teman
eh, harus masukkan di sini dan akan ada di sini keterangannya ya, belum terdaftar. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan ada tulisan nih, ada tulisan misalkan kayak gini tulisannya. Nah, data sarana tidak ditemukan. Gimana nih kalau gini? Nah, kalau kayak gini data sarana tidak ditemukan berarti database apotek teman-teman di Signap itu belum masuk ke dalam database Simona. Memang kelemahannya kita masih manual nih. Nah, data Signap itu kita migrasi sebulan 2 kali, tiap tanggal 13 sama tanggal 29. Nah, kalau jadi teman-teman misalkan gini, misalkan teman-teman nanti daftar Sipnap baru di ACC oleh Dinkes tanggal 9, maka teman-teman harus nunggu dulu sampai tanggal 13. Atau kalau teman-teman daftar Sipnap baru di ACC tanggal 23, maka teman-teman nanti harus tunggu sampai tanggal 29. Kalau tanggal 29 masih belum ada, teman-teman nanti bisa kontak admin ya. Kontak admin ada di sini ya, di sebelah kanan informasinya ya. Nah, misalkan terus yang kasus lain, misalkan teman-teman udah ada yang sudah pernah daftar nih di Sipnap sebelumnya. Nah, maka akan ada keterangan yang berbeda nih, gitu ya. Akan ada keterangan yang berbeda. Misalkan kayak gini. Nah, sudah terdaftar, maka teman-teman udah nggak bisa lagi registrasi, tinggal login aja. Gimana cara loginnya? Nanti kita terangin ya. Kalau udah punya akun Simona sebelumnya, gimana cara loginnya ya. Ini untuk sementara kita pakai dulu untuk tutorial ini apotek yang belum pernah daftar ya, belum pernah daftar. Ceritanya seperti ini. Jadi saya akan masukkan email saya ya sebagai contoh ya. Masukkan password, konfirmasi password. Ini atas sama bawah harus sama ya. Jadi teman-teman udah ngisi jenis pasien case-nya, udah ngisi kodenya yang tadi dari Sipnap, udah ada tulisannya nih belum terdaftar, emailnya teman-teman dimasukin, password-nya ada dimasukin atas bawah sama ya. Teman-teman tinggal klik daftar aja. Nah, nanti kalau udah berhasil daftar, nanti di situ ada tulisannya nih, pendaftaran berhasil dilakukan, silakan login. Nah, kalau udah ada kayak gini, teman-teman, kita masuk ke step kedua, login ya. Jadi cara loginnya, teman-teman klik lagi nih, masuk ke sini, login ya. Nanti teman-teman akan balik lagi tuh ke homepage yang pertama gitu ya. Homepage pertama, teman-teman tinggal masukin emailnya ya, lalu masukkan passwordnya ya. Nah, kalau nanti teman-teman ceritanya udah punya tuh sebelumnya Simona, gimana caranya? Nah, teman-teman harus masukin email yang pernah didaftarin ya, dan passwordnya itu biasanya kita karena udah di reset, passwordnya tuh jadi secret gini nih, secret ya. Nah, misalkan teman-teman lupa, wah email yang dulu saya pernah daftarin gimana iya. Nah, teman-teman nanti kontak admin aja biar nanya apotek saya kodenya sekian, emailnya apa yang buat login. Nanti sama admin dikasih tahu ya. Nah, ini kira kita sekarang pura-puranya yang saya tadi daftarin ya. Jadi saya tinggal masukin email saya, passwordnya, lalu kita klik masuk. Jadi gampang banget ya, kayak kita biasa masuk ke aplikasi lain pakai email, pakai password, selesai gitu ya. Nah, di sini kita udah berhasil nih masuk nih. Jadi langkah 1, langkah 2 udah selesai ya. Nah, ketika pertama kali masuk, teman-teman harus pastikan ini apotek teman-teman ya. Di sini namanya apotek coba. Tadi kan saya daftarnya pakai apotek coba ya. Nah, di sini juga ada coba. Nah, kalau belum pernah sama sekali teman-teman ngerjain Simona, ini pasti nilainya 0 semua nih ya, 0 semua. Jadi kalau teman-teman sudah ngerjain laporan bulanan, maka nanti di sini akan ada tulisannya berapa jumlahnya. Kalau laporan bulanan itu sudah terverifikasi oleh Dinas Kesehatan, nanti di sini juga akan bertambah. Sama seperti self assessment. Kalau teman-teman udah ngerjain self assessment, nanti di dashboard ini ada tulisannya misalkan satu tahun 1 kali ya kalau self assessment. Dan nanti juga kalau udah terverifikasi di sini bakal ada juga 1 misalkan gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke
ke step ketiga, teman-teman gimana cara ngerjain laporan bulanan. Kan sesuai dengan surat dari kita, dari Kemenkes, teman-teman kan harus bikin laporan bulanan ya. Nah, laporan bulanan ini nanti rekan-rekan bisa akses di menu laporan yang di paling bawah ya. Teman-teman tinggal klik laporan bulanan, lalu teman-teman tinggal klik belum terverifikasi ya. Nah, klik di sini nanti akan ada seperti ini karena belum pernah lapor, teman-teman harus buat laporan. Nah, caranya gimana? Caranya klik buat laporan ini ya. Klik buat laporan, nanti akan muncul formnya ya. Jadi form ini diisi 1 bulan sekali ya, seperti ini. Nah, teman-teman untuk pelaporan pelayanan kefarmasian di apotek, teman-teman nanti kan ngerjain berdasarkan tanggal ini ya. Ini pura-puranya kita ngerjain tanggal 8 Maret 2023. Nah, teman-teman, kalau laporan bulanan ini gimana sih ngerjainnya? Yang pasti untuk waktunya, teman-teman ngerjainnya adalah pada bulan berikutnya. Misalkan teman-teman mau submit laporan Januari, maka kan datanya baru bisa dikumpulin Januari full kan, maka teman-teman harus ngerjain laporan Januari paling lama itu tanggal 5 Februari. Nah, dan seterusnya sampai kecuali bulan Desember. Jadi kalau bulan Desember, karena tahun di sini itu default ya, di kita nggak milih tahun, maka teman-teman paling lambat ngerjain laporan itu tanggal 31 Desember untuk bulan Desember. Nah, jadi selain bulan Desember, teman-teman ngerjain bulan berikutnya. Katakanlah teman-teman mau ngerjain laporan bulan November, maka di input paling lama tanggal 5 Desember. Tapi laporan Desember di input paling lama tanggal 31 Desember gitu ya. Karena teman-teman kalau udah lebih dari 31 Desember, teman-teman udah nggak bisa lagi ngerjain laporan tahun sebelumnya, tahun 2023 lah katakanlah. Karena dia akan otomatis angka ini berubah jadi 2024. Nah, katakanlah karena sekarang masih bulan Maret ya, kita pura-puranya mau bikin laporan bulan Februari ya. Jadi kita pilih bulannya bulan Februari. Lalu di sini teman-teman tinggal ketik aja nama apoteker pemegang SIA, misalkan saya ya. Nah, saya ini nama saya, nomor WA-nya ya, nomor WA, lalu emailnya ya, emailnya gitu ya, nama email. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke SOP nih, SOP pengelolaan obat yang tersedia. Jadi ini memang SOP yang dipantau ya, yang dipantau oleh kita. Nah, teman-teman nanti cek apakah punya SOP perencanaan kebutuhan obat, bentuknya kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman udah perhatikan Permenkes tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, itu sebenarnya ada contohnya tuh SOP kayak gimana. Tapi kalau teman-teman misalkan punya format lain gitu ya, yang penting itu memang dipergunakan di apotek teman-teman, maka teman-teman bisa klik di sini SOP-nya ada gitu ya. Selanjutnya juga sama, SOP penyimpanan obat, kalaupun tidak sesuai dengan standar ya yang di Permenkes, teman-teman punya format lainnya, nggak apa-apa. Yang penting itu dikerjain, ada di situ di apotek dan dikerjain ya. Termasuk dengan SOP pengelolaan obat rusak dan kedaluarsa. Kalau pertanyaannya gini, Pak, saya cuma ada pengelolaan obat kedaluarsa doang, nggak ada obat rusak gimana? Nah, kalau kayak gitu, nanti SOP-nya tolong diperbaiki aja. Mungkin bulan Maret, bulan Februari, SOP-nya belum lengkap. Tapi bulan Maret, teman-teman update, udah ada pedoman pengelolaan obat rusak juga, maka boleh dicentang. Gitu ya. Nah, untuk sementara kita centang ya. Nah, terus kita selanjutnya masuk ke jumlah pengkajian dan pelayanan resep. Di sini ada penjelasannya. Apa yang harus teman-teman masukkan di sini, yaitu masukkan angka saja terkait pengkajian dan pelayanan resep yang dilakukan dalam 1 bulan dan terdokumentasi. Nah, kalau teman-teman bilang, oh saya nggak terdokumentasi gimana? Maka nggak bisa, harus dituliskan 0 di sini. Apa yang dimaksud dengan terdokumentasi? Misalkan teman-teman udah catat tuh pada bulan Februari ternyata jumlah resepnya 300 dan ditulis di logbook teman-teman ada 300. Nah, itu sudah terdokumentasi, sudah bagus, sudah benar gitu ya. Jadi tidak perlu ribet kayak gimana, itu aja udah dinilai terdokumentasi ya. Nah, terus teman-teman juga harus paham pemberian informasi obat yang dilakukan pada penyerahan resep tidak sama dengan pelayanan informasi obat. Misalkan kayak gini, ada pasien datang bawa resep, lalu udah diracik, udah disiapin obatnya, teman-teman ngasih informasi obat. Itu contohnya Bapak Budi, ini obatnya amoxicillin, dimakan sehari 3 kali selang 8 jam, harus dihabiskan. Itu disebut pemberian informasi obat. Jadi kalau ada resep, pasti diberikan informasi obat.
Nah, bedanya sama pelayanan informasi obat seperti apa? Kalau pelayanan informasi obat itu, teman-teman, misalkan ada pasien lagi duduk nunggu obat, gitu ya. Misalkan, misalkan kita, misalkan teman-teman nanti ada pasien lagi duduk nunggu obat, teman-teman datangin, misalkan teman-teman cerita ibu bapak udah tahu terkait sama vaksin belum. Kalau misalkan vaksin COVID udah tahu belum? Belum. Lalu teman-teman ceritain, itu namanya pelayanan informasi obat. Atau misalkan ada pasien datang gitu ya, mau self medication, mau swamedikasi, Pak saya pusing dan mual, obatnya apa? Ini dikasih obatnya nih paracetamol sama misalkan Odansentron gitu ya. Nah, nanti teman-teman itu disebutnya pelayanan informasi obat, bukan pemberian informasi obat. Jadi kalau pemberian informasi obat terkait resep, kalau pelayanan informasi obat tidak terkait sama resep. Jadi kalau teman-teman di sini ya berbeda tadi. Jadi seharusnya jumlah pengkajian dan pelayanan resep dengan jumlah pelayanan informasi obat itu nilainya berbeda. Katakanlah kita tuliskan 300 di sini karena ada 300 resep. 300 resep pasti diberikan informasi obat 300 juga gitu ya. Nah, kalau pelayanan informasi obat mungkin nggak sering, jadi cuma 25 sebulan ya. Dan konseling, apa sih konseling bedanya sama pelayanan informasi obat? Kalau konseling itu kan udah jelas pasiennya misalkan ya, pasiennya pasien anak-anak pediatrik. Nah, teman-teman ketika ada orang tua yang bawa pasien anak atau ada untuk resep anak, kita kan konseling ya ke ibu bapaknya. Misalkan, Bu, ini obat bayi Rudi berupa antibiotik yang bentuknya puyer, nanti mungkin pahit, bisa dicampur dengan madu dan sebagainya gitu kan. Atau pasien udah tua banget, lansia gitu ya, yang dikonseling keluarganya. Atau misalkan obat-obat yang sifatnya kronis, misalkan obat diabetes, obat jantung, itu kan terus ya dipakai. Nah, itu harus dikonseling dan sebagainya ya. Teman-teman bisa lihat di standar pelayanan kefarmasian di apotek ya lengkapnya. Nah, kalau gitu Pak, konseling ini dikit banget dong Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada dan terdokumentasi ya. Misalkan kita isi dulu. Nggak apa-apa. Kita tulisan aja angkanya saja ya. Kalau udah kayak gitu, selesai semua, kita klik berikutnya. Nah, berikutnya nanti teman-teman masuk ke telefarmasi ya. Nah, ini teman-teman nanti dicek apakah apotek mengadakan pelayanan farmasi secara daring atau telefarmasi ya. Kalau ya, nanti ada isian lanjut berapa kali sebulan. Tapi kalau tidak ya, kalau tidak maka tidak ada isian lanjut ya. Nah, misalkan kayak gini, farmasi daringnya tidak ya, tidak melakukan. Tapi teman-teman melakukan pengantaran obat, misalkan ada pesanan obat via WhatsApp. Nah, nggak apa-apa, diklik aja ya, lalu nanti dituliskan di sini berapa kali sebulan. Misalkan katakanlah sebulan ada 50 gitu ya, tulis gitu. Itu aja cukup. Setelah selesai, kita klik berikutnya. Berikutnya, teman-teman, bila mana ada catatan, saran, atau kendala, bisa tuliskan di sini ya. Misalkan, mohon bantuan admin Simona. Nah, misalkan gitu ya. Ya cukup kayak gitu aja. Atau tidak mau ditulis juga nggak apa-apa ya. Ini untuk sementara kita coba isikan. Lalu dengan yang terakhir adalah surat pernyataan ya. Pernyataan. Nah, teman-teman nanti ini tinggal centang aja menyatakan bahwa keseluruhan isi laporan ini telah benar dan lengkap. Kalau sudah di sini, Ibu Bapak akan tekan tinggal klik kirim laporan ya. Nah, ketika sudah berhasil, maka nanti akan ada tulisan rekor baru berhasil dimasukkan ya. Ibu Bapak kalau sudah kayak gini tinggal klik kembali saja ya. Nanti setelah kembali, nanti Ibu Bapak akan menemukan di daftar yang tadinya 0 sudah ada ya. Kapan dilaksanakannya, tanggal sekian, jam sekian, tahun 2023 untuk pelaporan bulan Februari. Kode Vaskesnya ini, nama apoteknya ini, statusnya sudah selesai. Pak, kalau tadi nggak sampai dikirim gimana? Maka ini statusnya nanti belum selesai, gitu ya. Nah, teman-teman juga kalau mau melihat pratinjau ada di sini, ya, ada pratinjau di sini, ya, untuk melihat saja, ya. Dan kalau misalkan mau dicetak, maka klik yang gambarnya printer, gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, Pak,
perlu nggak kita print lagi untuk Kemenkes atau Dinas Kesehatan? Nggak perlu sama sekali, karena Kemenkes dan Dinas Kesehatan akan melihat menggunakan Simona juga, cuman usernya beda gitu ya. Kalau buat Badan POM gimana atau Balai POM? Kalau mereka minta boleh di print. Nanti sebenarnya juga Simona akan kita akseskan ke Badan POM ya atau Balai POM. Jadi mereka juga nggak usah minta lagi print out, udah tinggal dari sini aja. Nah, jadi untuk laporan bulanan seperti itu saja ya. Jadi kita udah masuk step ketiga. Udah selesai step ketiga. Teman-teman udah bisa daftar, udah bisa login, dan udah bisa bikin laporan bulanan. Nah, untuk melihat laporan ini udah selesai juga, teman-teman nanti bisa lihat di dashboard ya. Jadi di sini nanti harusnya laporan total laporan ini harusnya sudah ada satu. Ya, sudah ada satu laporan seperti ini, gitu ya. Nah, nanti sekarang kita akan masuk ke step keempat, yaitu apa? Bikin form asesmen mandiri. Untuk membuat form asesmen mandiri ini, teman-teman tinggal klik di menu asesmen ini, lalu klik form asesmen mandiri di sini, lalu klik submit ya. Nah, nanti akan ada seperti ini, karena kita belum pernah membuat self assessment, maka kita harus membuat self assessment. Sekali lagi, self assessment ini betul pertanyaannya banyak, tapi dilakukan hanya 1 tahun sekali. Pak, boleh nggak ngerjain setahun 2 kali? Nggak bisa, hanya bisa setahun 1 kali. Ya, jadi untuk ibu bapak, rekan-rekan sejawat semua yang mau ngerjain self assessment, tinggal klik buat self assessment. Ya, jadi self assessment dan laporan bulanan ini teman-teman akan perlukan untuk perpanjangan izin. Jadi nanti kalau perpanjangan izin akan dilihat seluruh self assessment dimulai dari 2022. Jadi kalau teman-teman 2022 dan 2023 dan seterusnya sampai teman-teman izinnya habis ya. Nah, untuk melakukan self assessment ini ya, teman-teman tinggal klik tambahkan ya, tambahkan di sini. Nanti teman-teman akan ada form isian. Yang pertama adalah data dasar. Jadi nanti kalau teman-teman tutup sebentar ya, ini ada beberapa isian 1, 2A sampai dengan 2G. Ini seluruhnya harus dikerjakan. Ini bentuknya tab, jadi teman-teman nanti tinggal klik aja di sini untuk mengakses yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita harus kerjakan data dasar dulu ya. Ini diklik aja sampai keluar seperti ini. Nah, di sini memang karena belum ada datanya, maka teman-teman akan ada tulisan tidak ada data untuk ditampilkan. Nah, oleh karena itu, teman-teman untuk memulai mengisi, harus klik tambah data baru. Klik tombol ini, nanti akan ada field untuk isiannya. Nah, ini sudah ada di database beberapanya ya. Nah, teman-teman nanti tinggal tambahkan sesuai dengan field-nya ya. Misalkan kecamatan Setiabudi, nomor induk berusaha. Nah, apa ini NIB? Nomor induk berusaha itu adalah nomor induk yang dikeluarkan oleh OSS. Berapa digit? 13 digit angka semua ya. Jadi teman-teman itu memang di-generate oleh OSS. Nah, untuk sementara kita pura-puranya masukkan angka ini ya. Ini 13 digit NIB punya apotek saya, apotek coba ya. Nah, nama pemiliknya siapa? Nama pemiliknya misalkan karena saya bekerja sama orang gitu ya, maka mungkin pemiliknya adalah Budi gitu ya. Nah, nomor surat izin apotek saya ya, berarti tergantung punya izin dari mana. Kalau dari OSS sekarang bentuknya 17 digit ya teman-teman, angka semua. Nah, kebetulan saya ini udah mendapatkan izin dari OSS. Jadinya ada 17 angka di sini ya. Kita masukkan 17 angka ya. Nah, teman-teman juga setelah menuliskan surat izin, lalu harus dipilih tanggal berlakunya ya, sampai kapan. Nah, misalkan saya berlakunya sampai 2026 ya, pada 31 Maret. Nah, setelah selesai ini, teman-teman klik berikutnya ya. Nanti teman-teman untuk selanjutnya mengisi ya nama apoteker pemegang SIA, yaitu saya ya, Zulfikar APT, HP-nya tadi sesuai ya, 08 0812 9090 8787 misalkan gitu ya. Emailnya ya. Seperti itu. Fax-nya kalau nggak ada strip aja. Masa praktik sebagai apoteker tersebut di apotek tersebut saya kebetulan baru 2 tahun, ditulis 2 saja. Nomor STRA-nya STRA misalkan ya. ITB ini ya, gitu ya.
Nah, berlakunya sampai kapan? Idealnya kan sebetulnya sama seperti izin apoteknya ya. Jadi untuk ini saya tuliskan dulu sampai 31 Maret ya. Nomor SIPA-nya, ini misalkan SIPA ya. Nah, berlakunya tanggal berapa? Diklik di sini, mungkin sama 2026 ya. Bulan Maret 31. Nah, udah seperti itu. Ibu Bapak nanti rekan-rekan maju ke apoteker. Nah, jumlah apoteker dan atau apoteker pendamping. Kalau ada apoteker saja dan ada apoteker pendamping. Kalau saya doang yang kerja di situ, Bapak tuliskan satu. Tapi kebetulan ini saya lagi dibantu sama teman saya, ada apoteker pendamping satu orang, maka yang dituliskan di sini adalah dua, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah jumlah apoteker mempunyai semua jumlah apoteker yang mempunyai SIPA dan STRA yang masih berlaku? Ternyata yang masih berlaku cuma saya, apoteker pendamping saya kebetulan habis nih SIPA sama STRA-nya. Ya, jadi ditulis hanya satu. Sudah, diklik berikutnya. Nah, kita masuk ke isian terkait dengan TTK dan non TTK ya. Dan ini misalkan jelas ya di apotek ada TTK, misalkan ada 2 orang. Nah, apakah seluruh TTK memiliki SIP TTK dan STR TTK yang masih berlaku? Nah, ternyata cuma satu yang punya, maka dari 2 itu kita hanya tuliskan hanya satu ya. Nah, terus ada jumlah tenaga non kefarmasian, misalkan admin satu yang nganter-nganter barang satu sama bagian tugas gudang satu, maka kita tuliskan 3 orang ya. Terus kita masuk ke jam praktek apoteker. Ini ada formatnya teman-teman, maaf ada agak kehapus, agak ketiban, tapi cara mengisinya teman-teman tinggal pilih aja. Ini AM pagi ya, pagi, dan PM itu siang, gitu ya. Misalkan saya bekerja mulai dari jam 8, maka pilih jam 8 menitnya 00 ya. Sampai jam berapa? Misalkan jam 16 ya. Maka jam 16.00 gitu ya. Nah, apoteker pendamping kapan bekerjanya? Misalkan dari mulai jam 16.00 sampai dengan jam 20.00 waktu setempat ya. Ini waktu setempat. Jadi kalau yang di WIB ya dia dianggap WIB, yang di Wita dianggap Wita, yang di WIT dianggap WIT gitu ya. Nah, setelah itu kita klik berikutnya. Nah, ini pelayanan apotek. Resep rata-rata per hari dalam 1 bulan terakhir. Misalkan tadi kita ngisi bulan Februari, ya udah berarti 300 gitu ya. Rata-rata kunjungan selain resep, per hari nih gitu ya, per hari ya. Nah, ternyata ada kunjungan 100, maka kita tuliskan 100 ya. Nah, ini terus waktu tunggu obat jadi. Kalau obat jadi mungkin cuma 20 menit. Kalau waktu tunggu resep, racikan mungkin 30 menit gitu ya. Nah, ini juga sesuai kondisi Ibu Bapak semua, apakah apotek bekerja sama dengan BPJS untuk apotek PRB, kalau tidak kita pilih tidak ya. Melakukan pengantaran obat, karena tadi saya melakukan, maka saya klik ya, gitu ya. Lalu kita klik tambahkan. Nah, untuk 1A ya, untuk 1A nanti akan ada setelah ada tulisan tadi rekor baru berhasil disimpan dan ada tulisan simpan ini, teman-teman bisa klik simpan untuk menyimpan progresnya. Kenapa perlu mengklik simpan? Nanti kalau misalkan teman-teman mau step by step ya, misalkan ini kita baru selesai data 1 ya. Nah, teman-teman nanti bisa break dulu gitu ya, bisa break dulu, bisa berhenti dulu karena ini kan self assessment itu dikerjainnya 1 tahun sekali gitu ya. Kapan Pak harus selesai? Kalau bisa secepatnya gitu ya, jangan sampai lewat akhir tahun, tapi sebaiknya sesegera mungkin kalau bisa di awal-awal tahun gitu ya. Nah, tombol simpan tadi fungsinya buat apa? Buat menyimpan. Jadi nanti kita kalau misalkan log out gitu ya, log out, kita pas kembali lagi, kita yang 1A tadi udah, yang ini 1A ini, 1 data dasar itu sudah dikerjain. Nah, gimana Pak contohnya Pak? Oke, sekarang kita tadi pura-puranya 1 data dasar udah selesai ya. Kita sekarang mau log out dulu. Ya, kita log out ya, pura-puranya udah capek lah, udah mau ini. Nah, kita nanti bisa masuk lagi ya. Kita bisa misalkan besoknya kita masuk lagi nih. Kita masukin aja email kita ya dan tadi passwordnya. Misalkan ini kita ngerjain besoknya ya, misalkan masuk lagi. Nah, kita masuk ke akun yang tadi ya, yang tadi udah kita kerjain.
Nah, kita masuk lagi di ini form assessment mandiri, lalu klik submit ya. Nanti di sini bedanya sudah proses bagian 1. Jadi tekan-tekan nanti udah selesai di bagian 1. Nah, cara lanjutnya gimana, Pak? Cara lanjutinnya adalah dengan cara mengklik icon pensil ini ya. Klik di sini, icon pensil ini, lalu nanti teman-teman udah masuk lagi ke sini ya. Tadi kan udah di sini semuanya udah diisi ya. Jadi teman-teman nanti tinggal aja ini diklik lagi supaya agak enak lihatnya. Nah, sekarang kita masuk ke 2A. Kita lanjutin lagi nih, karena tadi 1 data dasar udah selesai. Nah, ini di 2A, lokasi, ini tulisannya masih tidak ada data untuk ditampilkan. Gimana caranya ngisinya? Balik lagi ya, tambah data baru. Klik di tambah data baru. Nanti teman-teman akan ada yang harus diisi. Lokasi apotek sesuai dengan SIA. Kalau sesuai, lokasinya betul dengan SIA, maka diklik ya. Kalau tidak sesuai, gimana tidak sesuai? Oh, alamatnya berbeda sekarang, Pak. Udah pemekaran, gitu ya. Nah, maka ditulis tidak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti Dinas Kesehatan akan memverifikasi, oh ternyata betul apotek ini lokasinya sama, tapi alamatnya udah berubah karena ada pemekaran, misalkan kecamatan nambah atau kabupaten kota nambah dan sebagainya, gitu ya. Nah, untuk sementara ini kita anggap ya sama, masih sesuai dengan SIPA, dengan SIA. Nah, berikutnya kita klik berikutnya. Nah, obat apotek mudah diakses oleh masyarakat. Nah, ini memang tergantung penilaian rekan-rekan. Kalau misalkan kira-kira daerah terpencil, maka tidak mudah gitu, nggak apa-apa. Tapi untuk sementara kita masuk ke yang mudah ya, kita klik mudah. Lalu kita klik tambahkan. Nah, teman-teman, nanti kita akan terus mengisi seperti itu ya. 2A itu cuma 2 pertanyaan aja. Bisa klik simpan, atau teman-teman bisa langsung klik di 2B bangunan. Ya. Untuk sementara kita simpan aja, klik simpan ya. Nah, lalu kita masuk ke 2B atau bangunan ya. Nah, tidak ada data ditampilkan, kembali ya, kita tambah data baru ya. Nah, nanti teman-teman mulai mengisi ya, bangunan apotek permanen. Nah, Pak, pertanyaannya bangunan apotek permanen kayak gimana? Yang pasti ada temboknya tidak bisa dipindahkan ya. Pak, kalau saya bawahnya tembok, atasnya pakai semi permanen triplek gitu gimana, Pak? Nah, selama apoteknya tidak bisa dipindahkan, berada pada tanah yang tetap, itu permanen. Ada juga sekarang, Pak, saya ada di pop-up store, Pak. Pop-up store buatnya dari apa? Dari kontainer, Pak. Nah, dikasih jendela, dikasih pintu, itu gimana, Pak? Nah, itu tidak permanen, ya. Karena bisa dipindahkan sewaktu-waktu. Karena saya ini apoteknya permanen, maka saya klik permanen. Klik berikutnya, ya. Nah, ini juga sama, rekan-rekan nanti apa adanya aja. Misalkan bangunan apotek rapi, bersih, tidak pengap, dan tidak berbau, gitu ya. Nah, klik ya. Ternyata, Pak, saya pencahayaannya karena di daerah terpencil kadang-kadang gelap, Pak. Kita nggak selalu ada listrik di mana. Ya, klik tidak, gitu ya. Klik tidak. Tapi untuk sementara kita klik ya. Kita klik selanjutnya. Apotek memiliki papan nama apotek. Ya, misalnya jelas ya, teman-teman, ada nama apoteknya, ada tulisan SIPA-nya, ada apotekernya siapa, alamatnya di mana, buka jam berapa, gitu ya, dan sebagainya. Kalau ada apoteker pendamping, maka apotek memiliki papan nama praktek apoteker dan apotek pendamping. Jadi ada 2 ya, ada 2 papan, apoteker dan apoteker pendamping. Ya. Pak, kalau disatuin gimana? Boleh nggak? Boleh aja. Yang penting jelas siapa apoteker penanggung jawab dan siapa apoteker pendamping, gitu ya. Terus di mana dipasangnya nih, Pak? Di bagian depan. Kalau di belakang gimana? Nggak bisa dong, harus di depan, gitu ya. Mudah dibaca, Pak. Ada, tapi tulisannya kecil banget. Nah, nggak bisa, harus diperbesar, gitu ya. Nah, kita klik, lalu kita klik berikutnya. Papan petunjuk nih, keamanan bangunan ya sekarang. Nah, apakah tersedia sistem pengamanan apotek untuk resiko pencurian? Ada, Pak. Saya dikasih rolling door, dikasih gembok, dikasih kisi dan sebagainya gitu ya. Nah, kita klik ya. Lalu kita klik tambahkan ya. Kalau jadi di setiap akhir sesi seperti ini section ya, pasti akhirnya itu ada tulisan tambahkan gitu ya. Nanti teman-teman setelah klik tambahkan akan ada tambah data baru atau data simpan. Kita klik simpan aja, nggak usah klik tambah data baru ya.
Nah, kita udah selesai, kita masuk ke 2C ya, masuk ke 2C. Nah, tidak ada data untuk diambilkan, kita tambah data baru ya. Jadi klik tambah data baru satu kali saja ya, satu kali saja ketika tidak ada tulisan tidak ada data gitu ya. Nah, kita masuk nih sekarang gitu ya. Ada 4 subsection juga. Apotek memiliki ruang pendaftaran penerimaan resep dengan ketentuan. Ya, sesuai dengan ketentuan ya. Terdapat ruang tunggu dengan kursi sesuai dengan kebutuhan. Pak, saya ada ruang tunggu tapi nggak ada kursi, maka kita klik tidak. Ya, kalau ada kursi, ada. Cukup nggak? Ya, cukup tergantung kebutuhan karena saya nggak ada yang nungguin gitu ya, nggak ada yang nungguin atau yang resep juga nggak terlalu banyak gitu ya. Udah sesuai aja. Ya, rekan-rekan bisa self assessment ya, jadi menilai diri sendiri gitu ya. Terdapat sistem evaluasi pelayanan yang diisi oleh pengunjung. Pak, saya ada tapi nggak pernah ada yang ngisi, gimana? Ya udah pilih ya aja. Kecuali kalau tidak ada sama sekali ya. Karena ini apotek saya ada, walaupun tidak diisi oleh pengunjung, ya saya pilih ya aja. Selanjutnya, apotek memiliki ruang pelayanan resep dengan ketentuan. Meja racikan terpisah dengan kegiatan lain. Kalau betul, ya, tidak sama admin di situ, tidak sama nerima uang di situ, nyimpen makanan, ya, jadi harus terpisah, gitu ya. Tersedia timbangan analog atau digital yang tertera skala. Kalau ada tapi nggak pernah tertera, maka pilih tidak, ya. Tersedia wadah pengemas dan pembungkus obat. Kalau ada, ya. Tersedia etiket sesuai ketentuan, ada yang biru, ada yang putih ya, dan yang ukurannya kecil misalkan buat di tube dan sebagainya gitu ya. Alat racik ada, wastafel ada ya. Nah, apotek memiliki ruang penyerahan sediaan farmasi yang memungkinkan terjadi komunikasi antara pasien dan apoteker. Ya, kalau ada maka kita pilih ya. Udah seluruhnya diisi ya, yang ada tanda-tanda merah ini harus diisi ya, teman-teman. Kalau tidak diisi maka tidak bisa klik berikutnya ya. Nah, kita masuk ke konseling ya. Apotek memiliki ruang konseling dengan ketentuan dapat menjaga privasi pasien dan nyaman untuk berkomunikasi. Kalau ada, klik ya. Tempat untuk mendisplay informasi obat, ya, informasi-informasi obat atau gimmick bentuknya atau informasi, dagu sibu dan sebagainya. Kalau ada, klik ya. Tersedia regulasi terkait farmasi dan atau referensi informasi obat. Ada MIMS, ISO gitu ya, ada farmakope, itu boleh di. Tapi kalau Pak, saya nggak ada Pak, semuanya elektronik gitu ya, elektronik semuanya ada di hard disk, gimana? Boleh nggak? Boleh. Kita klik aja ya, gitu ya. Nah, terus selanjutnya tersedia dokumen pelayanan kefarmasian, ada formulir PIO, buku catatan konseling, formulir catatan pengobatan pasien, formulir meso, formulir home pharmacy care. Pak, saya nggak ada formulir home pharmacy care. Gimana Pak? Maka pilih tidak. Kenapa harus ada semua? Karena form ini seharusnya ada semua. Ya, kalau ada salah satu yang nggak ada, maka pilih tidak. Nggak apa-apa. Nanti berarti ketika dinkes verifikasi ada komentar tuh. Ini formulir apa yang nggak ada? Nanti bisa verifikasi sama teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya, apotek memiliki ruang penyimpanan sediaan farmasi dengan ketentuan tersedia rak, lemari obat yang dapat menjamin keamanan dan mutu obat. Kalau ada pilih ya, dan seterusnya ya. Tersedia lemari pendingin khusus obat. Kalau Pak, ini obat sama makanan, oh nggak boleh, harus terpisah ya, hanya untuk obat. Ada AC gitu ya, dengan maintenance yang terjadwal untuk memastikan stabilitas obat dan kenyamanan staf apotek dan pasien. Pak, saya ada AC, tapi nggak pernah tuh di maintenance, maka kita pilih tidak. Ya, tersedia pengukur suhu dan kelembaban termohigrometer digital atau analog. Pak, saya ada pengukur suhu aja, nggak ada pengukur kelembaban, boleh nggak? Maka ditulis tidak. Ya, jadi harus ada tuh. Karena sekarang alatnya tuh ada yang satu, langsung nyatu suhu dan kelembaban, termohigrometer namanya. Ya. Nah, tersedia kartu monitor suhu, ada nih, gitu ya, disimpan di dekat AC gitu ya. Ruang penyimpanan obat dikontrol pada suhu 15-25 derajat. Pak, saya tuh nggak pernah Pak sampai 25 derajat, biasanya lebih 30, kadang-kadang lebih. Kenapa? Karena ada di daerah panas, misalkan di daerah Nusa Tenggara misalkan ya, Nusa Tenggara Timur misalkan panas, agak panas misalkan. Nah, maka kita klik tidak ya. Nah, karena ini saya di Jakarta, Jakarta juga suka panas nih dan nggak pernah tuh sampai 15-25, kadang-kadang 30, maka kita pilih tidak. Ya, nggak apa-apa. Ini self assessment. Self assessment itu bukan untuk menilai saklek ya. Jadi kita hanya ingin melihat kondisinya. Jadi nggak apa-apa ditulis tidak aja. Kita klik berikutnya.
Ya, kita masuk ke apotek memiliki ruang administrasi dan penyimpanan data dengan ketentuan. Terdapat belangko surat pesanan atau SP dengan nomor urut tercetak dibuat rangkap 2, 1 PBF dan 1 dokumen apotek. Kalau ada 1 doang nggak bisa. Kalau ada 3, maka dianggap ada ya. Ya. Terdapat dokumentasi surat pesanan yang disatukan dengan faktur pembelian dari distributor ya. Jelas ya, terdapat pencatatan stok manual atau elektronik. Kalau ada manual bagus, ada elektronik juga bagus, ada keduanya sangat bagus ya. Terdapat belangko salinan resep ada ya, belangko nota penjualan ada, terdapat dokumentasi resep manual atau elektronik ada ya. Kalau ada salah satunya boleh. Terdapat dokumentasi surat pesanan ya, terdapat dokumentasi nota penjualan manual atau elektronik ya. Apotek dilengkapi dengan prasarana meliputi instalasi air bersih, ada APAR ya, berlaku dan tidak kadaluarsa. Pak, kalau saya udah kadaluarsa gimana? Maka pilih tidak ya. Pest control dapat dilaksanakan secara mandiri dengan alat atau kerjasama dengan pihak ketiga. Pak, saya ada tuh pest control Pak, berupa lem tikus. Gimana Pak? Maka kita pilih ya. Ya, bisa dikerjakan sendiri. Atau Pak, saya ada raket serangga. Gimana Pak? Ada. Terus kecuali kalau misalkan nggak ada pest control sama sekali, nggak ada buat tikus, nggak ada buat serangga gitu dan sebagainya, maka kita pilih tidak ya. Boleh nggak kalau dikerjain pihak ketiga boleh, atau dikerjain mandiri sendiri aja boleh gitu ya. Nah, selanjutnya penerangan yang cukup terang sehingga menjamin pelaksanaan pelayanan kefarmasian ya. Cukup terang gimana? Ya udah, yang penting ketika beroperasi meracing, melayani pasien tidak terganggu gitu ya. Nah, ventilasi memenuhi persyaratan higiene, misalkan ventilasinya ada gitu ya, AC-nya juga ada, bagus, maka kita pilih ya. Prasarana listrik yang cukup, PLN atau generator nih. Kadang-kadang ada daerah yang jauh, agak terpencil, biar cepat PLN-nya maka bisa pilih tidak ya. Lampu emergensi kalau nggak ada kita pilih tidak, toilet pasti ya, ada ya, tempat sampah ada juga ya. Nah, kita klik berikutnya ya. Kita masuk ke narkotik dan vaksinasi. Nah, ini karena tidak ada tanda bintang, ini bisa di-skip kalau memang nggak punya narkotika. Tapi tetap Ibu Bapak harus baca satu persatu ya. Terdapat pencatatan obat narkotika dan psikotropika. Kalau ada salah satu psikotropikanya saja, maka pilih ya. Terdapat belangko pencatatan pesanan obat narkotika dan psikotropika. Narkotikanya nggak ada tapi ada psikotropika, kita pilih ya. Terdapat lemari khusus penyimpanan narkotika dan atau psikotropika terpisah dari jenis obat lain. Kalau ada, iya. Ya. Lemari narkotika, psikotropika dalam keadaan yang bersih dari barang selain narkotika atau psikotropika. Ya. Lemari narkotika, psikotropika tidak mudah dipindahkan, berarti sesuai ya. Ditempel, tidak mudah dipindahkan. Ya, ditempel. Lemari narkotika atau psikotropika terbuat dari bahan yang kuat. Ya. Pak, saya terbuatnya dari triplek, gimana? Nggak boleh, harus kuat ya dari papan. Ya. Lemari narkotika atau psikotropika mempunyai 2 buah kunci yang berbeda ya. Memang berbeda ya kuncinya ya, kunci A, kunci B. Kalau Pak sama Pak, cuman yang satu dipegang saya, yang satu dipegang apoteker pendamping, gimana? Nggak bisa, harus 2 ya. Yang karena lubangnya aja ada 2 gitu ya. Kunci lemari narkotika atau psikotropika tersebut dikuasai oleh apoteker dan pegawai lain yang dikuasakan 2 orang yang berbeda. Lemari narkotika atau psikotropika diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat ke umum. Pak, kalau terlihat sama umum gimana? Nggak bisa. Pilih tidak. Ya. Nah, selanjutnya, jika apotek memiliki vaksin dan melayani vaksinasi, apakah tersedia lembar pendingin khusus vaksin? Kalau rekan-rekan apoteknya nggak melayani vaksin dan vaksinasi, nggak usah diisi. Ya, tersedia vaksin report atau VAR. Kalau nggak ada, ya udah. Gitu ya. Kita tinggal klik tambahkan saja. Ya. Nah, sudah diklik tambahkan, nanti akan ada rekor baru berhasil dimasukkan ya. Setelah ini ya kita masuk ke selanjutnya ya 2D ketenagaan. Nah, tidak ada data untuk ditampilkan, tambah data baru ya. Tambah data baru, kita sesuaikan ya surat izin praktek apoteker SIPA ya, STRA ya. Selanjutnya apoteker selalu hadir sesuai dengan jam praktek. Kok saya nggak ada nih, kadang-kadang saya nggak sesuai sama jam praktik, maka tidak ya. Apotek buka sesuai dengan jam praktek apoteker. Tadi ada saya, apoteker penanggung jawab, dan ada apoteker pendamping dari jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau ternyata buka di luar jam itu, maka klik tidak. Ya, misalkan bukanya jam 7, tutupnya jam 9 malam. Berarti ada 1 jam tidak ada apoteker, maka dipilih tidak. Gimana nanti Pak, apakah jadi temuan?
ya ini jadi bahan evaluasi. Tapi untuk sementara sejujur-jujurnya aja sesuai dengan kondisi yang ada ya. Kita klik berikutnya, kerapian dan pelatihan ya. Apoteker menggunakan baju praktik dan tanda pengenal. Kalau tidak menggunakan baju praktik dan tidak menggunakan tanda pengenal, kita klik tidak ya. Apoteker mengikuti pendidikan berkelanjutan seperti seminar, workshop dan pelatihan ya. Kalau kita pilih tidak, maka yang bawahnya nggak perlu diisi ya. Tapi kalau kita pilih ya, maka yang bawah harus diisi ya. Misalkan ini saya pilih ya, dan sumber dananya dari kantong saya sendiri dan dari ada sponsor dari sumber lain ya. Setelah diisi, kita klik berikutnya dan terkait dengan perizinan. Apakah seluruh tenaga kefarmasian memiliki surat izin STR dan surat izin praktek? Tadi kalau ada salah satu dari apoteker atau TTK-nya yang nggak punya STR atau SIP, misalkan mereka sudah habis, maka kita pilih tidak. Karena tadi ada aping saya habis, SIPA-nya, dan nggak seluruh TTK saya punya STR dan SIP, maka saya pilih tidak. Ya. Setelah terakhir, kita klik tambahkan. Ya. Nah, sudah gini, kita nggak perlu, jangan sampai lagi kita tambah data baru, kita klik simpan saja. Sekarang kita masuk ke 2E. Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai. Tidak ada data, kita tambah data baru. Ya. Jadi klik tambah data baru hanya di awal saja ya, di awal ketika kita mau mengisi ya. SOP, kalau ada SOP sesuai dengan ini, ya formatnya gimana Pak? Kalau tadi sekali lagi, kalau formatnya ada di Permenkes, diikutin bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan format Permenkes, tapi digunakan, ya, kalau bisa disempurnakan baik sekali, ya. Kalaupun tidak, tapi dipakai, boleh diklik ya saja, ya. Nah, selanjutnya ini pengadaan berasal dari sumber resmi, yaitu PBF ya, PBF-nya PBF resmi, gitu ya. Dan sumber-sumber lain yang boleh, ya, maka kita pilih ya. Berikutnya, penyimpanan obat, ya, semua obat high alert dicantumkan stiker. Kalau tidak gimana Pak? Maka pilih tidak. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lain yang menyebabkan kontaminasi, misalkan sama makanan gitu ya. Ini kebetulan apotek saya udah memang terpisah obat saja ya. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan. Jika ya, klik ya. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan kelas terapi obat. Oh enggak Pak, saya masih alfabet aja. Maka di ini klik tidak dan disusun secara alfabetnya ya. Obat kadaluarsa atau rusak diinventarisir dan disimpan terpisah. Kebetulan saya inventarisir dan disimpan terpisah di gudang. Maka saya klik ya. Nah, pengeluaran obat memakai sistem FIFO, first expire first out, dan FIFO ya. Kalau misalkan salah satunya gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa, pilih ya aja ya. Kita klik berikutnya. Dokumentasi dan obat rusak expired ya. Nah, selama semua resep dan salinan resep diarsipkan selama 5 tahun ya, ada semua dokumen, faktur, SP, nota penjualan diarsipkan per hari, per bulan, dan per tahun. Ini udah biasa ya. Ya. Seluruh dokumen pencatatan, dokumen penerimaan, dokumen penyaluran, dan atau dokumen penyerahan termasuk surat pesanan narkotika dan psikotropika disimpan secara terpisah paling singkat 3 tahun. Kalau sudah seperti ini, kita klik ya. Apakah terdapat sarana penyimpanan dokumentasi secara elektronik, komputer, laptop, hard disk, dan atau cloud storage? Kalau ada, kita klik ya. Kalau tidak ada, kita klik tidak ya. Ini karena di apotek saya ada, maka saya klik ya. Selanjutnya, pengendalian obat kadaluarsa atau rusak dilakukan sesuai ketentuan meliputi obat kadaluarsa atau rusak dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan ya. Ya, pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan atau Balai Besar POM, Balai POM atau Lokapom setempat. Pak, saya belum pernah Pak memusnahkan obat ya, mau obat apapun, maka kita klik tidak ya. Terus kalau misalkan pernah nih tapi apotekernya kejadiannya waktu tahun 2010 misalkan, gimana Pak gitu ya. Yang penting ketika ada dokumentasi pencatatannya boleh dituliskan ya. Nah, selanjutnya pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktek. Ya. Pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak terdokumentasi, ada dokumentasinya ya. Kita klik berikutnya ya.
Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep. Ada dokumentasinya ya. Pemusnahan dokumen narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker penanggung jawab apotek disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan atau Balai Besar POM, Balai POM atau Lokapom setempat dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan dokumen narkotika dan psikotropika. Belum pernah Pak? Ya udah klik tidak. Terdapat kartu stok yang diisi secara rutin dan lengkap, nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, nomor batch, dan persediaan secara manual atau elektronik. Pak, saya ada, tapi nggak lengkap, Pak. Nomor batch-nya nggak pernah diisikan, maka kita pilih tidak. Ya, jadi harus lengkap nih minimal nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, nomor batch, dan sisa persediaan. Ya, terus pengisian kartu stok dilakukan secara apa? Manual, elektronik. Kalau ada elektronik bagus ya. Ini kebetulan saya cuma manual doang. Apotek memiliki ID SIPNAP ya. Tadi karena kita sudah bisa login, maka udah pasti ada ID SIPNAP. Dan rutin nggak nih laporan narkotika? Saya nggak punya tuh narkotika, nggak punya psikotropika. Lapor nggak SIPNAP? Harus lapor ya. Lapor tapi nanti lapornya nihil ya, lapor nihil. Ya, saya sudah lapor. Nah, sudah selesai di sini ya 1 sampai 4. Kita klik tambahkan. Kita klik tambahkan. Kita simpan ya. Nah, kita sudah masuk ke 2E, kita lanjut ke 2F, pelayanan farmasi klinik ya. Tidak ada data untuk ditampilkan, kita klik tambah data baru. Nah, kita lanjutkan ya, SOP-nya sesuai ya, sesuai tadi seperti yang sebelumnya. Ya, kebetulan saya nggak ada nih SOP home pharmacy ticket, PTO sama meso, ya saya nggak ada ya. Pelayanan narkotika dan psikotropika berdasarkan resep dokter, ya. Pelayanan obat keras berdasarkan resep dokter, Pak. Saya kadang-kadang Pak jualan nih obat keras, tapi nggak ada resepnya. Gimana Pak? Ya udah jujur aja ya. Kita klik tidak ya. Apotek hanya melayani resep ada apotek karena kadang-kadang enggak Pak. Kadang-kadang apotekernya enggak setiap kali datang. Gimana Pak? Ya udah tulis aja tidak, klik aja tidak ya. Pengkajian resep meliputi administrasi, farmaseutik, dan klinis dilakukan oleh apoteker. Ini kadang-kadang Pak, nggak selalu Pak, kadang-kadang ada TTK yang ngerjain. Pilih tidak berarti ya nggak apa-apa, nanti biar kita evaluasi aja. Ya, setiap ketidaksesuaian dari hasil pengkajian dilakukan konfirmasi terhadap dokter penulis resepnya. Kadang-kadang enggak Pak, kadang-kadang resepnya dari luar, kita nggak tahu nih dokternya dari mana, nggak ada kontaknya, jadi kita nggak kontak gitu ya, ya udah tidak aja ya. Nggak apa-apa kok. Jadi ini tidak untuk menghakimi, tidak untuk menjudge ya, kita hanya evaluasi ya. Nah, berikutnya, nah dilakukan pemberian etiket sesuai dengan ketentuan meliputi warna putih, obat dalam, biru, obat keluar ya, mencantumkan informasi pasien ya, tanggal etiket ada, aturan pakai ya. Pak, kalau aturan pakainya misalkan antibiotik nih Pak, gitu ya, atau obat lain ditulisnya enggak 1 tablet setiap 8 jam, tapi ditulisnya 3x1, itu kita pilih tidak ya. Karena harus ditulisnya setiap tablet berapa per berapa jam, harusnya kayak gitu. Karena 3x1 nggak tahu tuh pasien minumnya kapan. Kalau misalkan obat yang kayak gula, buat diabetes kan sebetulnya harus tepat waktu ya, sehari 3 kali, maka diminumnya per 8 jam. Antibiotik sehari 2 kali, maka diminumnya per 12 jam, gitu ya. Jadi harus disesuaikan seperti ini ya, seperti yang atas. Selanjutnya, salinan resep sesuai dengan resep asli dan disahkan oleh apoteker. Kalau enggak, gimana Pak? Kadang-kadang nggak ada apoteker, ya udah tidak, gitu ya. Penyerahan resep disertai pemberian informasi yang dibuktikan dengan checklist dan para petugas ya. Jadi tulis tuh di resepnya, di balik resepnya boleh checklist paraf-paraf ya. Menyediakan informasi aktif kalau ada ya, brosur. Apoteker melakukan kegiatan konseling yang terdokumentasi ada, melakukan home pharmacy care dan terdokumentasi nggak ada Pak, SOP-nya aja nggak ada, PO aja nggak. Nah, PTO terdokumentasi nggak ada Pak, SOP-nya aja nggak ada. Ada melaporkan kejadian ESO ya, efek samping obat dan terdokumentasi nggak ada Pak, SOP-nya aja nggak ada. Nggak apa-apa, tulis aja apa adanya ya. Berikutnya ya. Nah, kita masuk ke telemedicine. Kefarmasian elektronik ya. Informasi terkait pelayanan kefarmasian secara elektronik. Melakukan pelayanan kefarmasian secara elektronik, kalau enggak, klik tidak. Jika apotek melakukan pelayanan kefarmasian secara elektronik, sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin PRV ya. Kalau nggak ada ya udah tulis tidak aja. Kalau tidak diisi nggak apa-apa ya, karena nggak ada bintangnya.
apotek memiliki aplikasi internal yang tidak berjejaring dengan apotek lain. Iya ada, saya punya sistem tapi nggak berjejaring ya. Maka kalau ini berarti kalau sudah tidak berjejaring ya dengan apotek lain ya kita pilih tidak di sininya. Apotek menggunakan aplikasi eksternal, misalkan marketplace atau e-commerce ya. Misalkan kita kerjasama sama Halodoc, maka kita pilih ya, atau enggak kita punya apotek online di Tokopedia, misalkannya maaf bilang merek, maka kita pilih ya. Ini kebetulan saya nggak punya ya, dan saya ini juga nggak punya ini ya, jadi saya tidak pilih ini nggak apa-apa ya. Kita klik berikutnya ya. Nah ini telemedicine. Apotek melaksanakan pelayanan ke farmasi melalui telemedicine. Kalau tidak, kita pilih tidak. Apotek melakukan pelayanan pengantaran obat karena saya ada. Saya klik ya, mandiri, ya secara mandiri. Melakukan pengantaran obat. Nah, kalau melakukan pengantaran obat tadi, ya kita pilih dapat menjamin keamanan dan mutu obat, gitu ya. Kita pilih ya, dapat menjamin rasa dokter, ya. Memastikan obat sampai ke pasien. Nah, kalau misalkan ibu bapak tadi pilih tidak, ya tidak, maka ini melakukan pengenalan obatnya semuanya ditidakkan, ya, ditidakkan ada di sini. Jadi kalau ini pilih tidak, ya, pilih tidak, maka ini dipilih tidak juga. Tapi kalau pilih ya, sesuaikan aja, ya, sesuaikan dengan yang dikerjain sekarang, ya. Klik tambahkan ya. Lalu nanti kita maju lagi nih ke 2G ya, 2G. Tidak ada data, kita tambahkan ya. Audit sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai lainnya atau stok opnam dilakukan setiap bulan. Pak, saya dilakukannya tiap 6 bulan, maka kita pilih tidak ya. Harus tiap bulan. Nah, mengukur kepuasan pasien dilakukan dengan angket atau wawancara langsung. Kalau ada salah satunya kita pilih ya. Kalau nggak diisi gimana Pak? Nggak pernah ada yang isi, ya pilih ya aja. Ya, nanti kita lakukan selanjutnya ya. Apoteker mengevaluasi waktu pelayanan obat, baik obat jadi maupun racikan. Tadi kan udah ada, jadi dilakukan ya. Kita klik berikutnya. Tersedia daftar SPO yang selalu diupdate berkala. Kalau diupdate berkala setiap tahun minimal atau berkala lah ya, terserah. Itu pilih ya. Tapi kalau nggak pernah, Pak, udah Pak dari tahun 2000, Pak masih kayak gitu-gitu aja, maka pilih tidak gitu ya. Nah, berikutnya, melakukan pelaporan ke farmasi melalui link Google Form. Nah, ini dulu nih, zaman kemarin sebelum Simona pakai Google Form. Tapi kalau ibu bapak sekarang udah ngerjain pakai Simona, kita pilih ya aja. Ya. Tambahkan. Nah, rekor baru berhasil dimasukkan. Nah, ini kan sudah di ujung nih, maka kita klik dulu simpan. Ya. Nah, teman-teman, setelah kayak gini gimana Pak? Nah, karena udah selesai, maka kita tidak cukup kalau untuk simpan saja. Ibu bapak nanti geser ke bawah, nanti ada tulisan kirim final. Ya, kirim final ini harus diklik. Kenapa? Kalau nggak diklik ini, maka nanti laporannya menggantung di 2G. Di 2G ini. Ya, jadi belum selesai itu. Dinas Kesehatan belum bisa ngelihat. Nah, kenapa? Karena dianggap belum selesai. Gimana cara menyelesaikannya? Klik kirim dalam tanda kurung final. Klik di sini. Nanti ada tulisan seperti ini, apakah Anda yakin akan menandai selesai asesmen mandiri ini? Jika iya, klik OK. Ya. Nah, setelah itu ada tulisan OK ini, kita klik OK lagi. Ya. Nah, setelah itu Ibu Bapak, ya, kita tinggal klik tombol kembali aja. Ya. Nah, nanti di sini sudah selesai nih Ibu Bapak. Tahun 2023 Ibu Bapak sudah melaksanakan self assessment. Ya, ini kode vaskesnya, nama vaskesnya, statusnya selesai. Ibu Bapak bisa melihat plat tinjau di sini. Ya, sesuai dengan ininya. Nah, nanti mungkin Ibu Bapak akan menemukan ada kolom 3 ini. Kolom 3 ini isinya nilai. Nah, Ibu Bapak, untuk yang 3 ini mohon jangan pedulikan dulu. Kenapa? Karena memang angka-angka di sini belum tervalidasi. Jadi nanti Ibu Bapak, ini nggak perlu dianggap. Ya, nggak perlu dianggap. Ya. Nah, kita klik escape aja. Ya. Nah, lalu kalau Ibu Bapak perlu mencetak, Ibu Bapak bisa gini-gini, tapi saya tidak menyarankan ya, tidak menyarankan dicetak. Ibu Bapak tidak perlu mencetak karena ini sudah tersimpan dalam sistem ya. Nah, Ibu Bapak sudah sampai di sini maka sudah selesai. Ibu Bapak juga bisa mengecek di dashboard ya, di refresh aja, di refresh ya. Nanti Ibu Bapak akan menemukan bahwa akan berubah angkanya, total assessment tadi 0 jadi 1 ya. Nah, nanti Ibu Bapak bisa ngecek nih kalau misalkan nanti ada
ini ya ada mau memperpanjang izin atau ya nanti ketika sudah diverifikasi oleh Dinkes nanti ini akan sama angkanya satu ini satu gitu ya. Total laporan misalkan ibu bapak sudah bikin 1 tahun ada 12 maka di sini harusnya ada 12 juga ya. Nanti ibu bapak untuk perpanjangan izin apotek ibu bapak tinggal screenshot aja yang di sini ya. Screenshot ini ya lembar ini sama screenshot yang lembar yang laporan ini ya. Cukup itu aja nanti tinggal diupload ke OSS. Jadi ibu bapak kita sudah selesai tutorialnya. Ibu bapak sudah mengerjakan 4 hal ya. Yang pertama adalah daftar, yang kedua ibu bapak sudah bisa login, yang ketiga ibu bapak sudah bisa melakukan laporan bulanan sekali sebulan ya, dan self assessment dikerjain 1 tahun 1 kali ya. Jadi kita sudah selesai di tutorial ini. Ibu bapak sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan, masih ingin ditanyakan, ibu bapak bisa chat ke admin ya. Chat admin ada di sini ya. Untuk apotek, toko obat, puskesmas ya, ada di bawah sini ya. Kapan ibu bapak bisa chat? Ibu bapak hanya bisa chat dari setiap hari kerja jam 9 sampai jam 3 sore. Pak, kalau saya ngechat di luar jam itu gimana, Pak? Nah, kita tidak akan anggap ya. Jadi hanya pada jam kerja gitu ya. Jadi kalau ibu bapak ngerjain chat ya jam 9 malam, kita dianggap besoknya nggak ada chat dari ibu bapak. Jadi mohon karena memang kita melayani seluruh Indonesia, kita sama-sama ikuti jam 9 sampai jam 3 ya. Oke ibu bapak, demikian tutorialnya. Mudah-mudahan tidak ada yang susah ya. Kalau susah bisa dilihat kembali tutorial ini. Nanti ibu bapak juga bisa bertanya ya admin bila mana ada yang kurang jelas. Oke, terima kasih atas perhatian dan bantuan ibu bapak dalam menyimak dan mengerjakan laporan bulanan apotek serta self assessment. Kami doakan ibu bapak senantiasa diberikan kemudahan dalam pelayanan kefarmasian dan diberikan kesehatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon dimaafkan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan.